Halo para pencari cuan, Don Cuan balik lagi. Kita ada di tengah-tengah perayaan paling digital dan paling keren tahun ini, Digiverse. Digiverse adalah perayaan digital kolaborasi dari Kementerian Komunikasi dan Digital Indonesia, Komdigi bersama Bioniverse. Pada acara kali ini, Don Cuan kedatangan tamu Budi Irwan, CEO PT Migunesia yang paham banget gimana caranya dapat cuan di dunia digital. Saksikan obrolan serunya hanya di Cuan Iki. Don Cuan lagi happy-happy, coba main game di event Digiverse. Ada di mana ini? Senayan Spark. Ya, kita coba. Ini gamenya agak aneh karena mungkin buat anak-anak loh. Belum apa-apa udah dapat poin saya gitu loh. Nih lagi, gamenya kayak gini nih. Saya harus ngikutin geraknya. Keliru lagi. Tadi belum apa-apa udah bener. Ya, masa 30. Don Cuan nggak cuan-cuan kalau cuma dapat 30. Iki sopo sing gawe game ini? Halo, bisa dibantu Pak? Silakan. Siapa sampean, Mas? Aku CEO dari vendor ini. Sorry ya Mas ya, tadi aku. Ini game apa Mas? Ini game Hole in the Wall. Jadi nyoba. Mas siapa tadi? Budi. Mas saya Budi. Mas Budi. Ya. Game apa namanya? Ini game mengikuti gerakan Hole in the Wall. Oh gitu ya. Memang Iya. buat anak-anak atau orang gede? Bisa, orang besar juga bisa. Yang penting sama gerakannya. Niru terus ya Mas Budi. Tangannya harus dilurusin. Harus begitu, Pak. lurusin Iya. ya. Iya karena pikirannya Don Cuan kadang bengkak-bengkok, tangannya ikut bengkak-bengkok lurusin. Mas Budi Irawan Firmansyah. Iya, betul. Benar lengkapnya betul. ya. Migunesia. Ya, Indonesia. Sampean tadi bilang dari Palembang. Ya, saya orang Palembang. Tapi katanya namanya Migunesia. Artinya Migunani. Indonesia. gabungan. Don Cuan dari asli Jawa loh, Solo loh, aku bilang gitu. Aku tahu dapat dari Migunani dari mana? Kan ayah orang Jawa jadi Oh, tahu. ayah orang Jawa. Iya. Ini yang namanya kalau menurut Don Cuan nguri-nguri budaya ning Jawa. Ini sorry ya agak Jawa dikit, ini Don Cuan agak medok ini. Tapi dengan menguri-nguri budaya ning Jawa ternyata bisa mencapai cuan. Ya, Ini bisnisnya sejak kapan? 2020. 2025 tahunan ya. Iya, emang. Kenapa waktu itu pengen itu? Ya, kita coba. Ngobrolnya di sana aja Boleh, ya. boleh, Kita boleh. ngobrol lebih santai di sana aja, duduk-duduk. Biasanya Don Cuan ngajak duduk ini tadi main game soalnya. Yuk Ya, Mas, Budi, yuk. sana yuk. Nah, Pak Budi ngobrolnya di sini aja. Kita ngobrolin tadi. Aku tadi main game, keliru terus. Pak Budi bisnisnya di game. Vendor game, salah satunya. Salah satunya. Salah satunya. Migunesia. Indonesia. Wah, ini Migunani buat Indonesia. Kalau yang belum tahu tadi udah jelasin. Bermanfaat buat Indonesia. Buat dia. Betul, Sejak makanya tahun itu. 2020 tadi ya. Yap, betul. Ada berapa game? Kita kan bisnisnya selain Migunesia kan selain game kan ada lagi. Kalau game ada berapa jenis game? Kalau jenis game dua sih ya kalau secara garis besar kategorinya. Oke. Ada yang analog, Analog. ya analog, ada yang digital. Yang aku pakai tadi apa? Kalau itu tipenya digital. Oh, masuk digital. Iya. Yang analog Digital. Analog tuh contohnya game tinju. tinju. Oh, yang di luar itu ya. Ah, betul. Oke. Tinju, hammer, Oke. seperti itu. Itu Yang analog. ya yang nggak butuh digital lah. Oh, nggak butuh. Kalau yang balapan F1 dan semuanya gitu, Itu digital itu masuk. digital ya. Betul. Selain game Mas Budi, apa? Nah, kita awalnya justru Indonesia itu. di Indonesia itu registrasi, sistem registrasi. Awalnya registrasi. Awalnya sebelum registrasi. Gimana? Ceritanya gimana? Oh, cerita agak lucu nih. Iya. Ceritanya lucu-lucu tapi menghasilkan cuan ya nggak apa-apa tuh Mas Budi. Ya, siap. Nggak expect lah. Ya, awalnya itu betul-betul awalnya dari toilet. Toilet. Dari toilet. Wah. Dari toilet jadi kayak gini. Iya, jadi saya dulu bekerja kantoran. Oke. Kerja kantoran, Swasta. swasta. Oke. Pabrik kosmetik waktu itu. Setiap Oke. pagi nyisiran di toilet. Oh, oke. Biasa minyak rambut ya. Nah, Iya. pasti bakal ngalamin deh. Ya. Nah, ada satu dari divisi lain bilang, Mas Budi bisa bikin website nggak? Dia bilang. Nah, Bisa, ayo nanti sore kita ngobrol-ngobrol. oke. Nah, dari situ ketemu founder di Indonesia satu lagi. Ini di Jakarta atau di Palembang? Di Tangerang. Oh, di Tangerang. Di Tangerang. Tangerang ya. Karena Mas Iya. Budi ini aslinya Palembang.
Palembang. Palembang, cuma lama juga di sini. Di sini ya, oke. Di situ, dari situ yang ngomong ngalor ngidur lah, ngobrolin banyak hal, akhirnya jadilah satu produk sistem registrasi. Sistem registrasi untuk apa? Nah, tadinya awalnya banget malah untuk wedding. Kita nawarin ke Undangan-undangan digital gitu. yang di share lewat WA, maaf ya, ngirimnya pakai undangan digital gitu. Betul. Tahun berapa itu, Mas? 2020, 2020 itu. pas COVID. Pas Covid. Iya. Oh, oke. Kita momentum lah. Jadi pas kita Karena buat memang COVID. karena memang memanfaatkan COVID itu, terus akhirnya muncul ide itu, atau sebenarnya ide itu dari salah satu foundernya itu memang sudah lama memikirkan itu. Sudah lama. Oh, tidak hanya Sudah sekedar lama. COVID ya. Pas Nah, COVID jadi kayak malah pendorongnya, booming. ya. Oke. Boomingnya gitu. Waktu itu memasarkannya gimana? Orang bisa kenal dengan undangan karena mungkin jenis Ya. baru dan semuanya. Betul. Ya awalnya pas nggak ada COVID ya kita agak susah lah penetrasi pasar karena hal Oke. baru. Mm-mm. Hal baru banget. Jadi ya kita tawarin ke WO pun banyak yang kayaknya jangan Ini. dulu deh. Iya. gitu. Nah akhirnya pas COVID semua didorong untuk digital. Mm-mm. Ya udah mau nggak mau harus pakai itu karena dulu slogannya kan kalau bisa jangan ada sentuhan. Iya. Nah kalau QR code kan tinggal tunjukin HP masuk sudah. Dulu aja kirim dapat paket gitu disemprot-semprot dulu gitu kan. Gitu. Oh, awalnya pakai itu. Awalnya itu Itu langsung cuan gede atau gimana, Mas? ya lumayan lah kalau Karena modalnya nggak terlalu, yang penting sistemnya aja kalau iya. sistemnya bikinnya lama. Mm. Kalau modal sih dulu 4 buah device scanner. Oh, 10 juta kalau nggak salah ini. Iya. Mulainya di situ. 4 buah. Tablet 10 inci. Berarti juga nanti di pelayanan pas weddingnya juga ya? Hari H. Pas hari ya? Iya. Bukan hanya untuk membuat formatnya terus disebar gini-gini. Wah, nggak ada main dengan digital. Jadi dari awal sampai akhir kita layanin. Oh, sumbangan juga ada di situ nggak, Mas? Enggak ya? Ada sih sebetulnya. Oh gitu, bisa Ada, juga? ada. Iya. Pakai QR gitu ya? Iya, transfer sih itu lang. Oh ya, ini kalau yang mau nikah itu kalau mau undangan digital terus sumbangannya pakai QR juga bisa. Bisa. Itu sejak 2020 bulan apa? Kalau boleh tahu, Pak ya? Awal bulan sih kayaknya. Awal bulan ya? Iya. Sebelum COVID kan? COVID Maret ya? Ya, berdekatan lah. Udah kelihatan ya, udah Iya. tanda-tandanya udah ada ya. Iya. Mulai dapat klien bulan Awal-awal COVID justru langsung dapat. langsung dapat ya. Iya, dapat. Nyebar berapa WO itu? Di sekitar Tangerang aja atau di Oh, justru kalau ke WO malah nggak masuk. Justru kita Oh ya titulah itu ya. iya tolak. Kita digital marketing lah. Personal ya. Digital marketing. Oh digital. Sosmed, Oh sosmed. gitu ya. Website kita improve, Terus ada yang kontak. kontak. Akhirnya klien pertama di pas COVID. Gede nggak waktu itu sama? Ah, lumayan lah. Lumayan ya. Lumayan lah. Oke. Terus berkembang itu cukup pesat atau ketika pertama itu terus masih sepi lagi atau itu mulai booming atau gimana? Kita alhamdulillah sih masuk terus. Masuk terus ya? Iya, berkembang terus, registrasi mulai dari wedding aja ke corporate. Corporate? Iya, Bukan corporate. wedding nggak kalau corporate ya? Tuh. Event-event gitu ya? Event gathering, event gala dinner, bahkan ada yang kongres, Oh gitu? event partai. Iya. Nah kalau event partai kita bikin solusi khusus yaitu Face ID. Oh Face ID? Iya, jadi cuma muka-muka tertentu nih yang bisa masuk ke acara itu. Berarti itu harus ngumpulin foto-foto barang Foto, terkenal. iya. Itu dulu ya? Betul. Oh. Karena kalau event partai kan dia cenderung strict ya, nggak boleh orang Orang luar nggak bukan yang terregister tuh nggak boleh masuk gitu ya? Iya. Nah, tadi kan saya main game. Iya. Mas Budi cerita, saya itu dari e-invitation ataupun apa ya itu. Betul. Kok bisa ke game? Ya, nah jadi di invitation kita ngembangin 2 tahun. Oh 2 tahun? 2 tahun. Dari 2020 terus berkembang ya Face ID, terus tiketing konser. Tiketing konser ya? Tiketing konser. Konser paling gede apa? K-pop gitu atau gimana? Enggak. Oh, K-pop ada beberapa ya Dala Wampu, konser-konser sekolah yang lumayan banyak 65.000 peserta Oh, ya. gitu, Iya, itu juga ada. Ya, kita cukup banyak lah di sistem registrasi lah. 2 tahun itu? Ya, kita memang kalau buat produk harus dalam sih mendalami dulu. Oke. Baru improvement ke yang lain. Itu berapa orang sorry pas invitation invitationan itu? Invitation tuh timnya kecil banget, 5 orang. 5 orang aja? Iya, tapi yang jaga hari H PIC freelance. Oh freelance ya, ambil teman-teman. Iya, betul. Karena cuma sehari 2 hari kan.
Terus pindah 2 tahun berjalan, akhirnya lompat ke game atau gimana? Iya, ya itu kita nyoba nyari di event ini apa sih yang bisa kita kasih value ke klien. Berangkat dari event-event yang vendor-vendor Iya, Mas Budi ya. betul. Oh, akhirnya dapat ide untuk Bikin activity exhibition. di Iya, betul. Oh, ternyata di expo untuk menarik visitor itu butuh games. itu yang minta kliennya itu atau Mas Budi dan tim yang menawari? Pertama kita nawarin. Oh, oke. Kita coba buat dulu prototipenya, kita tawarin. Prototipe pertama apa? Game apa? Prototipe pertama itu game teriak. Scream Challenge. Iya. Oh. Itu bikin sendiri. Bikin sendiri, Sistemnya semuanya bikin sendiri. Semuanya bikin sendiri. Oh iya. Ya, kecuali yang analog. Kalau analog beli jadi. Oh, oke. Tapi kalau yang digital semua bikin sendiri kita. Oh. Terus responnya gimana yang Scream game ya? Scream Challenge cukup viral. Viral ya? Iya. Karena kan expo orang teriak, jadi pusat perhatian lah. Ini ada apa itu? Ada apa? Akhirnya berkunjunglah ke booth itu. Oh, kenapa nggak pakai nama bahasa Jawa juga, bengok-bengok gitu? Belum kepikiran itu. Belum kepikiran ya? Tapi dari situ terus muncul game-game yang lain atau gimana? Yap, pengembangan lah. Dengerin juga dari klien, kira-kira apa sih yang dibutuhin, Oke. kita coba buat. Oke. Ya berkembang sampai detik ini. Ya. Pas e-invitation akhirnya mengembangkan activity game di sebuah event ataupun sebuah acara. Waktu e-invitation ini udah cuan gede belum? Udah lumayan ya. Lumayan. Dari registrasi aja udah bisa hidup lah. UMR melebihi UMR lah ya. Oh, emang lebih. Lebih ya. Iya. Tuh, oke. Anak-anak muda itu kalau cari bisnis sendiri, beride dari toilet itu kalau berani komunikasi atau kolaborasi kayak tadi event di Digiverse jatuh jadi luar biasa membuka peluang. Tambah lagi beride ketika berinteraksi dengan klien-klien di event ya. Ya, Akhirnya muncul game. ide games yang buat games kita. Dari Scream akhirnya bisa berkembang ke game-game yang lain, baik yang analog maupun yang digital. Akhirnya seperti apa itu ceritanya? Kok bisa akhirnya berkembang luas gitu? Ya dari Scream Challenge itu memang peminatnya banyak. Oke. Iya. Terlebih ya kita memang di digital marketing aktif lah. Kita kalau di searching jasa sewa game di Indonesia itu nomor 1 di Google. Oh gitu? Iya. Keywordnya top ya. Foto booth cetak kita nomor 1, sistem registrasi nomor 1. Tanpa iklan itu. Nah, gamenya tadi yang aku pakai namanya apa? Oh ini Hole in the Wall. Hole in the Wall Ya. Itu menirukan gerak ya. Gerak dulu di stasiun TV justru pakai dinding beneran. Oh. Itu ciptaan Mas Budi dan kawan-kawan sendiri atau Iya, komunikasi dari game yang lainnya? Oh ini ya referensi dari yang tadinya fisik, ada dinding, mendekat ke kita harus ngikutin lubang di dinding itu. Oke. Kita buat versi digitalnya. Oh, oke. Supaya implementable di event. Iya, di Digiverse tadi lumayan banyak juga yang pengen Yang nyoba. Saya nyoba juga salah keliru terus. Satu yang betul gitu loh. Ada game apa lagi, Mas? Ini ada game VR. VR ya? Iya. Yang ini ya? Betul. VR-nya soal game apa ini, Mas? Kalau game VR banyak. Banyak. Oh, banyak pilihannya ya? Iya. Ini bikin sendiri atau pakai vendor atau apa? Kalau ini instalan dari alat CVR. Kalau oke. Tapi kita juga open untuk custom untuk buat sesuai keinginan. Oke. Tuh, kita juga pernah buat beberapa kayak misalnya simulasi banjir. Oke. Ada tuh Galvaman bisa. Game VR. Terus apa lagi, Mas? Yang balapan itu? Ya betul, balapan mobil. Kalau itu beli jadi nggak bikin ya? Oh, alatnya iya. Oh, alatnya Ya. tuh yang kursinya. Iya betul. Kalau gamenya ya ada yang buat sendiri. Kalau butuh spek customize, ya kalau pengen yang udah ada juga ada. Oke. Yang joget-joget itu kayak di mall-mall itu aku sering nemuin Ya itu dance ya. dance ya. Banyak juga itu. Banyak. Kalau game analog rata-rata walau umurnya tua, tapi masih disukai. Yang ninju itu. Ninju lagi ya. Itu palingan. Kenapa nggak buka di mall aja? Secara bisnis memang nggak nutup atau gimana nanti ke depannya? Kan di kayak gini banyak di mall-mall dan semuanya. Betul. Mencari tempat yang mungkin agak nyempil ataupun yang ada space kosong gitu untuk game gitu.
Ya, betul-betul. Kenapa nggak milih di mall, milih di event-event dan semuanya? Di mall juga ada. Di mall belum sana. Iya. Lebih ke event-event aja ya. Ya karena kita lahirnya di industri event sih. Oh gitu. Iya, karena Oh, udah paham invitation tadi, industri eventnya paham, banyak Iya. klien-klien di sana gitu. betul, jaga market. Jaga market. Iya. Ada berapa jenis game yang dimiliki oleh Indonesia? Kalau jenisnya total keseluruhan sih nggak inget ya, Ah, tapi banyak. 50 lebih ada sih. Oh iya. Iya. 50. 50 Kok nggak dibawa ke sini semua? dibawa semua. Berapa mobil itu? Tuh ya. Artinya nggak dari gini-gini ini bisa menghidupi Mas Budi dan kawan-kawan. Iya. Sekarang 5 orang itu berkembang lagi nggak? Oh, pasti ya. Kalau sekarang nih total sih yang orang office 15. Karena nambah orang itu menunjukkan progres bisnis yang Tentu. sekarang 15. Sekarang 15. Tapi ya biasa kalau freelance lapangan tuh bisa 40 lah. Ketika 40 ada event orang. seperti ini bisa nambah Iya. gitu dan semuanya. Itu sebulan omsetnya berapa? Waduh. Rahasia ya. Rahasia itu, ntar saya ditanya Nanti- pajak gimana. Aku bisikin ya. Iya boleh. Boleh kok. Tapi yang pasti bisa mendapatkan cuan dari game ini. Alhamdulillahnya dapat cuan. Sorry, balik lagi ke dulu. Dulu kerjanya di perusahaan swasta. Industrinya apa? Industrinya kosmetik, tapi saya IT. IT. Iya. Bagian IT. Kosmetik IT. Oke, nyambung ke sini ya. Ya, ada sedikit nyambung-nyambungnya Mas Yudi, luar biasa. Tapi ini anak muda yang Don Cuan cukup salut. Ini bisa menciptakan ide yang berasal dari toilet, Awalnya dari dari toilet, menangkap market, didorong oleh situasi kondisi saat itu yang ada, akhirnya dapat klien. Ceritanya seperti itu ya. Dapat klien melihat event vendor-vendor membutuhkan kebutuhan game, ternyata bisa disediakan oleh Mas Budi dan kawan-kawan. 50 game sudah ada, cuannya yang UMR lewat ya. Enggak, maksud saya ketika teman-teman pengen cuannya gede, usahalah beride seperti ini, menurut saya cukup luar biasa. Mas Budi, pesaingnya ada berapa banyak kalau sekarang? Atau sebelum pas bikin seperti ini belum ada pesaing, hanya pemain tunggal menurut Mas Budi? Oh enggak, pemain sih selalu ada. Termasuk yang di event-event gini? Iya, invitation game sudah ada semua. Oh, sebelumnya sudah ada? Sudah ada. Oh, oke. Dan apa yang membuat Mas Budi percaya diri bahwa ini bisa berjalan? Banyak orang kan, waduh, marketnya udah terbentuk, aku mau masuk ke market baru itu agak susah. Seperti apa? Nah ini sih, jadi mereka perusahaan teknologi, nggak cuma di industri event sebetulnya, semua Oke. perusahaan teknologi itu terlalu mendewakan teknologinya. Nah, menarik ini. kalau Iya, Indonesia, iya, kalau ya jadi pengennya pakai teknologi tercanggih aja, terbaru. Nah, kalau Indonesia menganggap teknologi itu alat, Teknologi itu alat. alat aja. Jadi yang ditekankan itu justru kreativitas sama feedback value. Apa yang bisa ketika klien pakai kita, apa nih yang klien dapat? Oke. Jadi kita nggak berlomba-lomba untuk bikin teknologi yang paling canggih, enggak. Kita bikin game sederhana, budgetnya sederhana, tapi kalau datangin banyak visitor, Iya, kayak Scream Challenge, Benar-benar. itu yang kita lagi cari. Ini berpikir entrepreneur ini ya kayak gini nih. Sesimpel itu ya. Simpel itu sih, kita nggak teknologi paling tinggi, Nggak usah berpikir terlalu canggih atau apa gitu. Walaupun misalnya ada value yang didapat kalau teknologinya canggih, ya boleh kita ambil. Value itu ya. Karena value-nya tetap harus cuan dan semuanya. Nomor satu value. Oke. Menginspirasi sekali ya dari Mas Budi. Mas Budi ke depan mau seperti apa ini? Targetnya. Targetnya. Oke, kalau target sih Indonesia itu pengennya ekspor activity game ke luar negeri. Ekspor activity game. Iya, Bukan ekspor game ya, activity game. iya gamenya juga, Gamenya gamenya juga, boleh, oke. ya. Atau satu alat pool juga boleh. Oke. Karena kalau dilihat Indonesia kan manufaktur kalah, Oke. yang lain. Iya. Tapi kreativitas kan nomor satu. Benar. Iya. Benar. Makanya kita manfaatin Miguna nih kan tadi kan Indonesia. iya. Orang Indonesia kita manfaatkan kelebihannya untuk ya goal itu. Berarti biar Migunani Indonesia mendorong ekonomi Indonesia. Menarik sekali Mas Budi, thank you obrolannya dari bisnis yang mungkin agak sedikit aneh, invitation yang saya sendiri kalau
Don Juan ngeliat itu, ini apa sih undangan BWA, ternyata itu menjadi tren dan berangkat dari sebuah wilayah yang mungkin agak gak enak toilet, tapi menjadi cuan yang luar biasa dan berpikir kreatif. Visinya luar biasa untuk mencari cuan sampai luar negeri karena pengen melakukan ekspor activity game dari Migunesia. Mas Budi luar biasa, anak muda berkreatif, teknologi hanya sebagai alat dan ide-ide yang akan menghadirkan cuan. Yang pasti jangan ngomong cuan tanpa dot cuan. Mas Budi, thank you sekali. Terima kasih juga. Terus.